Oke, selamat untuk kita semua. Salam sehat untuk adik-adik. Di video kita kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, yang mana materi yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang materi asam basa, asam dan basa ya. Sifat-sifat senyawa itu dibagi atas beberapa ciri. Itu misalnya kita mau mengenal senyawa kimia berdasarkan kelarutan, misalnya senyawa yang bersifat polar dan juga senyawa yang bersifat non polar. Senyawa polar itu misalnya senyawa-senyawa yang larut dalam pelarut polar, misalnya air sebagai pelarut polar, dan senyawa polar itu misalnya gula, garam, itu bisa larut dalam pelarut air. Sedangkan yang termasuk dalam pelarut non polar atau senyawa non polar itu misalnya senyawa-senyawa golongan hidrokarbon, ada minyak, misalnya minyak tanah, bensin gitu. Itu adalah merupakan pelarut-pelarut yang bersifat non-polar yang hanya bisa melarutkan senyawa yang bersifat non-polar. Misalnya orang-orang di bengkel kalau mau membersihkan tangan mereka dari bekas oli itu biasanya menggunakan larutan menggunakan pelarut bensin atau minyak tanah gitu. Nah, itu kita mengkaji sifat senyawa kimia berdasarkan kelarutan atau kepolaran. Kali ini saya akan membahas tentang sifat senyawa kimia dikaji dari sifat asam dan basanya. Sifat asam dan basa dari senyawa kimia itu. Oke. Nah, teori asam dan basa itu dipelajari oleh beberapa orang ahli, dan teori yang dikenal itu ada 3. Gitu. Yang pertama berbicara tentang teori asam dan basa menurut Arrhenius, kemudian ada teori yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan juga yang ketiga menurut Lewis. Pada perkuliahan kita atau video ini, materi yang akan lebih banyak saya bahas itu adalah tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Sebentar ya. Oke. Menurut Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, ada pernyataan yang cukup menarik untuk kita lihat, yaitu bahwa senyawa yang apabila dilarutkan dalam air. Artinya, teori ini hanya melihat kecenderungan senyawa untuk bisa menghasilkan ion OH- dan H+ ketika dilarutkan dalam air. Maksudnya seperti apa? Di sini ada contoh, misalnya senyawa asam, apabila saat asam itu dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+, gitu. Sedangkan saat basa, apabila dilarutkan dalam air, gitu, dia akan menghasilkan ion OH-, gitu. Nah, di sini H+ sama OH- menjadi
penunjuk atau menjadi indikator bahwa senyawa itu memiliki sifat ataupun basa. Namun, menurut teori Arrhenius ini, asam dan basa itu sifatnya hanya bisa dilihat atau bisa dikaji jika senyawa tersebut dilarutkan di dalam air. Nah, ini menjadi persoalan karena Arrhenius itu tidak bisa menjelaskan beberapa sifat asam dan basa apabila zat itu tidak dilarutkan dalam air. Namun, teori ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dapat menjelaskan secara baik tentang bagaimana sifat senyawa itu, dalam artian senyawa kimia yang dikaji berdasarkan keasaman. Ada yang bersifat asam maupun ada yang bersifat basa. Nah, kemudian di sini dalam teori Arrhenius ini itu dikatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan H+ itu atau ion H+ di dalam air. Misalnya di sini senyawa asam klorida atau HCl. HCl itu kalau kita perhatikan gitu, ketika dilarutkan dalam air, dia akan mengalami penguraian atau pembentukan ion di dalamnya menjadi dua ion, yaitu ion H+ dan ion Cl-. Gitu. Ion H+ yang dihasilkan pada reaksi penguraian ini atau ion yang dihasilkan setelah HCl dilarutkan dalam air menjadi ciri khas atau menjadi identitas yang menunjukkan bahwa HCl itu merupakan senyawa yang bersifat asam. Gitu. Contoh keduanya adalah asam nitrat HNO3. Ketika dilarutkan di dalam air, HNO3 ini akan membentuk dua ion, yaitu ion H+ dan NO3-. Gitu. 2+ dan NO3-. Nah, di sini dari kedua contoh ini H+ sama HNO3 ternyata ada kemiripan, yaitu bahwa mereka akan menghasilkan ion H+. Nah, ion H+ ini menjadi ciri dari senyawa asam menurut teori Arrhenius. Selanjutnya, untuk senyawa basa itu adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Kalau kita lihat reaksi ini, itu NaOH, natrium hidroksida, itu ketika dia mengalami penguraian akan terbentuk dua ion, yaitu ion Na+ dan OH-. Sedangkan senyawa lain yaitu NH4OH, ketika terurai dia akan membentuk NH4+ dan OH-. Ini merupakan dua buah senyawa yang kalau kita lihat ternyata setelah terurai sama-sama menghasilkan ion OH-. Nah, ion OH- itu adalah ciri senyawa basa menurut menurut teori Arrhenius gitu. Nah, ini poin utamanya bahwa kalau dalam air dihasilkan H+, dia disebut senyawa asam, sedangkan kalau dalam air dia menghasilkan OH-, maka dia disebut sebagai senyawa basa. Nah, ini merupakan ciri yang menonjol dari teori Arrhenius ini. Nah, kemudian setelah teori ini dikembangkan, maka teori ini memiliki kelebihan, yaitu dia mampu menjelaskan sifat asam dan basa. Namun kekurangannya bahwa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam dan basa dari satu senyawa apabila senyawa tersebut tidak dilarutkan dalam air. Kalau kita membaca statement atau penjelasannya bahwa asam adalah senyawa menghasilkan ion H+ dalam air, basa adalah senyawa menghasilkan ion OH- dalam air. Artinya bahwa H+ dan OH- ini akan terbentuk kalau dilarutkan dalam air. Nah, Arrhenius sungguh luar biasa karena bisa menjelaskan tentang sifat asam basa. Namun kelemahannya dia tidak bisa menjelaskan secara detail tentang sifat asam dan basa apabila zat tersebut tidak dilarutkan dalam air gitu. Nah, di sini kemudian
muncul lagi dua teori yang baru, yaitu teori Bronsted-Lowry dan juga teori Lewis. Saya tidak akan membahas lebih panjang tentang Bronsted-Lowry maupun teori Lewis di sini, tapi saya mau memberikan gambaran bahwa kalau Bronsted-Lowry itu memiliki pengertian tentang asam basa yang lebih luas. Artinya bahwa kalau tadi Arrhenius hanya bisa bicara tentang senyawa kimia yang dilarutkan dalam air, maka Bronsted-Lowry ini dapat menjelaskan tentang senyawa kimia yang bersifat asam dan basa yang mana tidak dilarutkan dalam air. Nah, versinya Bronsted-Lowry itu mengatakan bahwa asam itu adalah pendonor proton. Pendonor proton itu atau pemberi proton gitu. Proton yang dimaksud di sini adalah ion H+ gitu ya. Proton yang dimaksud di sini adalah ion H+ gitu. Sedangkan basa adalah senyawa yang bertindak sebagai penerima H+ gitu atau penerima proton. Jadi proton itu adalah ion H+ ya. Sedangkan eh, tadi kita lihat si Arrhenius bilang dia hanya melihat pada senyawa yang dalam air akan hasilkan H+, dikatakan dia asam, sedangkan senyawa yang dalam air menghasilkan OH-, dia dikatakan sebagai senyawa basa. Namun Bronsted-Lowry kemudian mengeluarkan teorinya, dia katakan bahwa asam itu adalah pendonor proton atau plus, sedangkan basa adalah pendonor, aseptor proton atau penerima gitu. Jadi teori ini tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi bisa untuk molekul gas dan ion juga. Artinya apa? Artinya Bronsted-Lowry memiliki pandangan tentang teori asam basa yang lebih luas dibanding dengan tadi si Arrhenius. Namun bukan berarti teori Arrhenius ya gugur ya, tidak. Teori Arrhenius masih tetap dipakai untuk kasus larutan-larutan atau zat-zat yang dilarutkan dalam air. Kalau Lewis tadi, kalau dari tadi kita lihat rentetannya, dari Arrhenius bicara tentang H+ dan OH-, Bronsted-Lowry bicara tentang proton yang diberikan, yang memberi proton dan menerima. Kemudian Lewis mengatakan bahwa asam adalah partikel yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah partikel yang dapat memberikan pasangan elektron. Jadi untuk kedua contoh ini atau dua teori ini, adik-adik silahkan mencari contoh senyawa-senyawa atau zat-zat yang dapat dikategorikan sebagai zat proton maupun zat asa maupun basa berdasarkan teori Arrhenius maupun teori Bronsted, bukan Arrhenius tapi berdasarkan teori Bronsted-Lowry sama teori Lewis ya gitu. Jadi silakan dicari contohnya, contoh asam dan basa untuk senyawa Bronsted-Lowry maupun senyawa Lewis. Jadi kemudian adik-adik bisa melihat dalam Bronsted-Lowry itu siapa yang berperan sebagai pendonor proton, siapa yang berperan sebagai aseptor proton. Kemudian di Lewis, adik-adik bisa mencari siapa yang berperan sebagai asam, penerima pasangan elektron, dan juga siapa yang berperan sebagai basa, pemberi pasangan elektron. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat ya, tadi secara terminologi, pengertiannya bahwa asam Arrhenius itu senyawa penghasil H+, gitu. Sedangkan basa itu adalah yang penghasil OH- apabila dilarutkan dalam air. Kalau kita perhatikan HCl di sini, dia bereaksi dengan H2O gitu. Kemudian akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Artinya apa? HCl ini akan menghasilkan H+ dan Cl- gitu. H+ kemudian terikat pada H2O membentuk H3O+. Namun, walaupun dia sudah membentuk H3O+, dapat dilihat bahwa ada satu ion H+ yang terlepas dari HCl terikat pada H2O gitu. Sehingga Cl-nya terbentuk menjadi anion Cl-. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada H+ yang dihasilkan oleh senyawa HCl. Maka menurut Arrhenius, HCl adalah senyawa yang bersifat asam.
Sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan OH-. Artinya di sini kita lihat contoh NH3 sama H2O ketika bereaksi menghasilkan NH4 plus tambah OH-. OH- itu berasal dari H2O yang kemudian H-nya satu atom H-nya terlepas terikat ke NH3 membentuk NH4 dan sisanya OH- yang dihasilkan. Nah, OH- dan juga H+ yang ada di sini merupakan ciri atau identitas dari senyawa asam dan juga senyawa basa. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari itu dalam kehidupan sehari-hari banyak zat, banyak bahan yang kita temui memiliki sifat asam dan basa. Saya contohkan untuk yang asam. Misalnya buah-buahan atau makanan yang rasanya masam itu dikatakan sebagai bahan atau buah-buahan atau makanan yang mengandung senyawa asam. Kita contohkan di sini ada asam jawa, ada juga belimbing gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah contoh senyawa makanan atau bahan yang mengandung senyawa asam. Kemudian dilihat dari nilai pH itu, adik-adik sudah tahu ya pH, kemarin praktikum juga sudah sempat tahu apa itu pH. pH untuk senyawa asam itu di bawah 7 ya, dari sekitar 0 sampai rentannya sampai dengan 0 sampai sekitar 6,99 lah. 6,99 mendekati 7 gitu. Kemudian sifat lain dari senyawa asam itu bersifat korosif, menyebabkan perkaratan ya, pada besi gitu. Nah juga kalau kita lihat waktu praktikum kemarin itu senyawa asam itu kalau kita kita masukkan lakmus merah, kalau lakmus merah dia tetap jadi merah. Tapi kalau kita masukkan lakmus biru, maka akan terjadi perubahan menjadi warna merah. Nah, itu ciri-ciri senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang basa seperti apa? Ini ada beberapa yang bisa saya tampilkan. Ada buah-buahan atau makanan yang rasanya pahit. Misalnya ada daun pepaya gitu. Ya, ataupun misalnya pare, sayur pare, buah pare. Gitu. Itu ada senyawa bahan di alam yang mengandung senyawa asam. Maaf, senyawa basa. Gitu. Memiliki pH di atas 7 itu range-nya mungkin sekitar 7, apa? 7 itu jadi 8 sampai berapa ya? 8 sampai 14. 8 sampai 14 pH. Nah, kemarin kalau sudah lakukan praktikum itu kan lihat bahan-bahan ini kalau dia dilakukan analisis dikasih diidentifikasi, kita bisa tahu dia sifatnya asam atau basa, kemudian asam atau basa, kemudian kita bisa lihat pH-nya berapa gitu. Nah, salah satu sifat senyawa basa ada bersifat kaustik. Bersifat kaustiknya adalah bahan ini mengandung NaOH. NaOH dalam kehidupan sehari-hari itu biasa ditemui di sabun gitu. Kaustik ini juga menyebabkan senyawa itu bersifat licin gitu, seperti sabun ataupun daun pepaya itu kalau kita ulik atau kita hancurkan itu kita bisa mendapatkan sifat kaustiknya itu. Kemudian kalau kita melihat praktikum yang sudah dilakukan kemarin, basa itu adalah senyawa yang mampu merubah warna lakmus merah menjadi biru. Kalau lakmus biru tetap biru, merah tetap merah, itu netral. Kalau biru menjadi biru, merah menjadi biru, itu masuk kategori senyawa basa. Silakan adik-adik nanti bisa mencari lebih banyak lagi tentang contoh itu, contoh dari senyawa asam basa yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya ini ada 4 saja yang saya tampilkan. Nah, kemudian di sini saya mau lihatkan juga ada beberapa contoh senyawa asam, misalnya asam asetat gitu, asam asetat atau larutan cuka itu biasanya terdapat pada
bahan-bahan yang mengalami proses fermentasi. Misalnya nira, daun lontar itu kalau didiamkan itu lama-lama akan menjadi cuka. Kemudian asam askorbat itu ada pada jeruk, tomat, sayuran, asam sitra juga pada jeruk, asam borat, gitu. Asam karbonat itu misalnya minuman yang berkarbonasi gitu. Kita ya dalam kehidupan sehari-hari biasa teman-teman bisa menemui di atau biasa ada dalam senyawa dalam bahan Sprite, Coca-Cola, Fanta itu contoh minuman-minuman berkarbonasi. Asam klorida ini letaknya dalam asam lambung dalam perut kita ada senyawa yang namanya asam klorida, asam nitrat dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh senyawa asam bisa dicari juga secara mandiri. Adik-adik dalam kehidupan nanti bisa cari contoh lain dari senyawa asam. Nah, kalau senyawa basa, aluminium hidroksida ALOH 3 kali. Itu terdapat pada deodoran atau pada senyawa antasid. Antasid atau obat mah ya. Kalium hidroksida itu pada mortar dan plester, magnesium hidroksida pada obat antasida juga, natrium hidroksida pada sabun gitu. Itu contoh-contoh senyawa basa. Gitu. Nah, kemarin waktu praktikum itu adik-adik kan sudah melakukan yang namanya identifikasi senyawa asam dan basa. Artinya kita mau untuk melakukan identifikasi terhadap senyawa-senyawa yang bersifat asam maupun bersifat basa. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa bahan atau alat yang dipakai untuk bisa menentukan keasaman dari suatu senyawa. Misalnya kertas lakmus, ada indikator universal sama pH meter. Saya bergerak dulu atau saya jelaskan dulu yang kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua jenis ya, lakmus merah sama lakmus biru. Kalau lakmus merah kita masukkan dalam larutan dia tetap merah, lakmus biru dia tetap biru, maka itu adalah senyawa yang kita masukkan senyawa tadi itu lakmus tadi dalam senyawa yang bersifat netral, air misalnya atau air garam, larutan garam gitu. Kalau lakmus merah tetap merah, biru menjadi merah, maka senyawa itu adalah senyawa asam. Atau kita masukkan dalam satu senyawa larutan atau senyawa lalu lakmus biru jadi merah, kemudian merah tetap merah itu maka dia dikategorikan sebagai senyawa asam. Nah, adik-adik, kertas lakmus ini fungsinya untuk mengetahui keasaman saja, sifat asam dan basa. Dia tidak bisa tahu pH. Yang bisa mengetahui pH itu adalah indikator universal. Itu kalau diperhatikan di slide, ini kan ada indikator universal, itu ada warna kertas ya, kertas berwarna. Jadi kita larutkan dalam satu larutan, entah asam atau basa, nanti kemudian ada perubahan warna pada kertas ini, kertas yang indikator yang kita pakai, kemudian kita cocokkan pada kertas label atau standar pada kertas indikator. Kita bisa mengetahui sifat asam dan basa serta pH-nya gitu. Atau pH meter itu alat uji yang bersifat digital, jadi kita masukkan ke dalam larutan secara otomatis sudah bisa ketahuan gitu, ketahuan sifat dari apa pH daripada larutan yang kita maksud atau saat yang kita mau identifikasi tadi. Nah, dengan begitu kan kita bisa tahu dengan bahan-bahan ini, alat-alat ini kita bisa tahu kita punya bahan atau saat yang kita ukur itu dia sifatnya asam atau basa, pH-nya berapa gitu. Yang berikut, range pH atau nilai pH itu bergerak dari 0 sampai 6 koma itu, kemudian dari 8 sampai 14. Kalau dari di bawah 7 itu bersifat asam gitu. Kalau di atas 7 itu bersifat basa. Kita perhatikan bahwa kemarin di praktikum juga sudah ada tentang asam basa apa? Tentang itu eh, pH meter ya, pH gitu kertas lakmus. Jadi nilai pH menentukan keasaman dari suatu bahan. Yang berikut gitu. Setelah kita bicara mengenai asam dan basa, kemudian tentang pH gitu. Nah, topik berikut yang mau saya bicarakan itu adalah garam gitu. Nah, apa itu garam? Garam ini adalah garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Jadi reaksi ini antara asam dan basa. Nah, di sini reaksi antara asam dan basa ini disebut juga dengan reaksi netralisasi. Gitu.
Dia disebut juga sebagai reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Reaksi penetralan. Netralnya bagaimana? Kan kita tahu bahwa asam itu beberapa sifat asam korosif, kemudian ada kaustik dari basa itu kan sifatnya lumayan berbahaya. Tapi kalau mereka bertemu malah jadi garam itu netral gitu, jadi aman. Contoh garam dapur yang kita konsumsi itu natrium klorida NaCl. Di alam itu di laut itu banyak sekali jenis garam di sana di laut. Nah, garam-garam di laut ini bervariasi ya gitu. Tapi yang kita konsumsi kita mudah dapat itu yang natrium klorida. Cara untuk memperoleh natrium klorida itu ada dua cara. Pertama, mengendapkan air laut. Jadi para pekerja atau orang-orang yang memasak garam atau membuat garam pada tambak itu, mereka mengalirkan air laut itu ke dalam tambak-tambak yang sudah mereka siapkan di pinggir laut atau di area pantai. Setelah tambak-tambak itu diisi oleh air laut, kemudian mereka biarkan untuk mendapat sinar matahari. Matahari yang turun, sinarnya itu akan menyebabkan proses penguapan pada air. Gitu. Ketika air laut itu menguap, gitu, butiran atau molekul air laut H2O menguap, akan terbentuk padatan atau kristalisasi, yang mana kristalisasi itu adalah pembentukan NaCl, natrium klorida. Gitu. Biasa orang masak garam itu kan air laut diambil, ada juga yang ditaruh di tambak lalu dibiarkan, ada juga yang memasaknya gitu. Fungsi masak itu untuk menghilangkan air, kemudian membuat kristal terbentuk, kristal NaCl itu yang kemudian digunakan. Nah, ini contoh reaksi cara menentukan atau mencari garam gitu. Cara menghasilkan garam. Selanjutnya, reaksi antara asam dan basa atau reaksi netralisasi juga bisa menghasilkan garam. Misalnya asam HCl, asam klorida bersama NaOH, natrium hidroksida yang bersifat basa direaksikan. Kalau kedua komponen atau dua senyawa direaksikan, dia akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Kalau kita perhatikan HCl itu kan asam, pH-nya di bawah 7. NaCl itu basa, pH-nya di atas 7. Ketika mereka berdua bereaksi akan membentuk NaCl dan H2O. NaCl dan H2O itu garam dan air. Garam dan air ini sifatnya netral. Jadi pH-nya di antara 7 di situ. Jadi ini proses netralisasi. Proses netralisasi asam itu dinetralkan dengan basa dan sebaliknya basa dinetralkan dengan asam. Nah, kalau sudah jadi garam, garam itu kan dia larut dalam air atau kelarutannya dalam air itu tinggi. Jadi dia sifatnya netral terus kelarutannya tinggi. Jadi proses penetralan itu bisa lancar kalau ada reaksi antara asam sama basa. Nah, saya mau memberikan contoh gitu, manfaat dari reaksi netralisasi. Contoh, sakit mah di dalam tubuh kita itu kan tadi sudah pada slide awal itu ada asam lambung. Asam lambung kita itu mengandung HCl, asam klorida. Dalam tubuh kita asam klorida itu diproduksi dalam lambung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menghancurkan material makanan yang masuk menjadi partikel yang lebih kecil untuk mudah diserap ke dalam tubuh melalui usus, kemudian dikirim melalui darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita makan nasi akan dicerna oleh perut, kemudian melalui bantuan asam klorida akan dicerna menjadi molekul gula yang lebih kecil untuk ditransfer ke seluruh tubuh. Nah, kalau orang sakit mah itu karena dia malas makan, makannya tidak teratur, itu kemudian apa? Asam lambung produksinya tinggi, maka kalau dia bicara atau mungkin ada gas yang keluar dari perut itu dia terasa asam gitu. Nah, itu karena lambung sudah penuh dengan asam lambung. Nah, biasanya obat-obat yang diproduksi itu untuk menghilangkan atau menetralkan asam lambung itu dengan menggunakan obat antasida tadi, misalnya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Magnesium hidroksida di sini adalah senyawa yang bersifat basa gitu. Asam lambung itu asam, kemudian magnesium hidroksida itu basa. Magnesium hidroksida ini akan bereaksi dengan asam lambung HCl membentuk itu. Jadi magnesium hidroksida dan HCl di dalam lambung bereaksi membentuk garam MgCl2 tambah H2O. Nah, MgCl2 ini akan larut sehingga terbawa oleh air dalam sistem, kemudian masuk ke dalam sistem ekskresi atau pembuangan. Nah, ketika asam lambung berlebih tadi direaksikan dengan
magnesium klorida, maka akan terjadi proses penetralan menjadi garam. Garam itu larut dalam air dan buang keluar tubuh. Gitu. Sehingga jumlah asam lambung itu menjadi berkurang. Kalau jumlah asam lambung berkurang, maka lambung kita bisa beroperasi atau bekerja dengan normal lagi. Gitu. Sehingga biasa obat-obat mah antasida itu mengandung senyawa basa. Tujuannya untuk menetralkan jumlah asam lambung. Gitu. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, ada orang tua kita di kampung itu yang biasanya tanam mereka, kalau mereka tanam sudah tidak begitu baik lagi, mereka kasih air kapur gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya tanah kita mengandung asam, maka perlu untuk dinetralkan. Kalau asam di dalam tanah banyak, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Dia dapat akar, kalau kita tanam jagung atau padi, akar akar tumbuhan tadi, akar tanaman itu apabila kena dengan area tanah yang ada asamnya tinggi, maka atau banyak asamnya, maka akar itu bisa rusak, akar tanaman rusak. Kalau akar tanaman rusak, maka penyerapan nutrisi tidak berjalan efektif, sehingga tumbuhan atau tanaman itu akan cenderung tidak sehat dan bisa mati kalau tanahnya asam. Nah, oleh karena itu, supaya tanahnya tidak asam, mereka gunakan air kapur gitu. Air kapur fungsinya untuk bisa menetralkan kandungan asam. Begitu air kapur disiram di tanah pertanian itu, maka sifat tanah menjadi netral. Kalau tanah sudah netral, maka bisa dipakai sebagai area untuk menanam eh, tanaman atau area pertanian yang layak, yang efektif, yang memiliki kecenderungan nutrisi dan juga kualitas tanah yang lebih baik gitu. Nah, ada lagi contoh penggunaan senyawa asam dan basa dalam atau proses netralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu misalnya ini ya, pasta gigi. Pasta gigi itu mengandung senyawa basa. Nah, pertanyaannya kenapa gigi kita itu bisa rusak gitu. Nah, begini, awalnya kita ketika makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu gula ya, gula. Apabila di dalam mulut gula atau makanan itu ada sisa makanan di dalam mulut tidak dibersihkan dan dia tetap menempel di situ, gula tadi itu lama kelamaan akan terkonversi menjadi asam gitu. Senyawa asam yang terbentuk itu dapat merusak kalsium yang atau dapat bereaksi dengan kalsium pada gigi atau pada jaringan epidermis gigi, dia dapat merusaknya. Sehingga jaringan gigi pelindung gigi itu sudah tidak ada, sudah rusak, maka gigi akan mudah sekali keropos, akan mudah angus atau gosong yang orang bilang gigi terbakar gitu. Itu karena apa? Karena banyak gula yang melekat pada gigi sehingga gula kemudian terkonversi berubah menjadi asam dan dia bisa menyebabkan korosi atau uh, perusakan pada jaringan gigi bagian luar. Nah, senyawa basa di dalam pasta gigi fungsinya untuk bisa menetralkan asam yang ada pada gigi kita tadi. Nah, dengan begitu kan sudah jelas kan, pakai senyawa asam dalam pasta gigi untuk bisa menetralkan asam di gigi. Kalau dia sudah netral, maka dia menjadi garam. Garam terbentuklah garam larut dalam air sehingga mudah sekali dibuang. Sehingga setelah kita sikat gigi, diharapkan gula tidak ada lagi di gigi, sehingga tidak ada kecenderungan asam terbentuk. Kalau asam tidak terbentuk, maka gigi kita bisa bersih dan bisa tahan lama. Seperti itu. Jadi ada 3 contoh manfaat netralisasi atau reaksi netralisasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik silahkan mencari lagi reaksi-reaksi apa saja yang menjadi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau reaksi apa saja yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan reaksi uh, penetralan seperti itu. Jadi setelah kita mempelajari materi ini kita sudah tahu ya bedanya teori asam Arrhenius dengan Rosset-Lowry dan juga dengan Lewis. Teorinya tadi sudah ada yang melihat cuma H plus dan OH min, ada yang lihat proton, ada juga yang lihat pasangan elektron. Jadi beberapa contoh lagi adik-adik bisa pelajari dan bisa mencari sumbernya untuk ditambah pemahamannya itu. Oke, terima kasih. Kuliah kita cukup. Adik-adik silahkan ya nanti mencari referensi di mana saja referensinya untuk bisa memperdalam
pemahaman terhadap materi yang baru saya sampaikan tadi. Gitu. Oke, perkuliahan kita cukup. Saya pikir adik-adik boleh mencari sumber yang lain untuk bisa memperdalam atau menambah pengetahuan terhadap materi asam basa ini. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya, video pembelajaran yang lain.